Kalau orang lagi di brief mungkin kecapean ngantuk-ngantuk, biarin aja Pak. Cara masukannya gimana Pak? Cara masukinnya gimana informasinya? Bisa kita mulai lagi? Oke, baik, kita mulai kembali ya. Kan nih. Jadi main naik turun nada itu, gelombang itu adalah teknik Pak. Itu penting pas betul. Hadirin sekalian, kan gitu kira-kira ya. Begitu kita ngeliat di ujung sana khutbah Jumat tadi, dalam surga, wah langsung kan kaget Pak. Sebagai insan manusia, kita perlu melihat, wah kan gitu kan. Naik turun nada Pak, biar kaget-kaget. Dan ngomong-ngomong Pak, kelas, gini Pak. Kemarin kita masih ingat belajar gelombang otak, ya. Gelombang otak alfa itu Pak, mulai tenang, tapi lama-lama dia masuk gini, gitu Pak. Nah kalau orang sudah ngerti NLP Pak, idealnya kita nggak usah terlalu panik kalau orang tidur. Mending orang agak ketiduran dibandingin orang main HP Pak. Kenapa? Kalau orang agak ketiduran berarti dia lagi fokus Pak. Gelombang otaknya turun Pak. Apa yang dikasih cenderungnya masuk. Contohnya gini loh, kelas. Bapak Ibu pernah nggak nonton TV malam-malam dan pagi-pagi Bapak yang ditonton sama TV? Sering ya Pak ya? Dan menariknya pernah dong kita mimpi apa yang diputar TV, misalkan mimpi horor jadinya. Karena yang diputar kita nggak tahu dia film hantu. Pas kebangun jam 2 film hantu gitu. Masuk. Karena gelombang otaknya kan lagi turun sehingga gerbang pikiran sadar bawah sadarnya kebuka. Gampangnya begitu Pak. Nah, makanya kalau orang lagi di brief mungkin kecapean ngantuk-ngantuk, biarin aja Pak. Cara masukannya gimana Pak? Cara masukinnya gimana informasinya? Naik turunnya nada. Jadi kalau ada yang mulai ngantuk, nggak apa-apa. Yang penting kita main nada aja, biar dia masuk. Begitu hal penting, kita pelan-pelan lagi. Begitu ngagetin dia, biar bangun lagi, naik lagi gelombang otaknya, kita naikin lagi nadanya. Contohnya gitu. Powerful opening. Apa powerful opening itu Pak? Pembukaan yang powerful, bertenaga. Yang pertama namanya visual impact. Apa visual impact itu? Visual impact itu bisa sesuatu yang mengejutkan. Penampilannya sangat menarik, wanginya sembriwing gitu ya. Itu akan mengejutkan. Pokoknya sesuatu yang berbau fisiknya bisa dilihat, fisiknya bisa dirasakan, dan pokoknya intinya mah apa yang membuat orang terkejut, itu visual impact. Bisa dengan video. Penasaran nggak dengan ini tadi? Siapa yang penasaran? Saya bongkar kalau penasaran. Penasaran nggak? Yang penasaran angkat tangannya. Saya bongkar. Pertanyaan saya adalah, apakah Mbak Winnie dari pertama memilih angka 5? Tidak. Tapi kenapa ujungnya bisa angka 5? Bukan Mbak Winnie ya hebat, tapi saya mengarahkan cara Mbak Winnie memilih. Ya, gimana caranya? Pertama, yang saya lakukan apa? Kan saya sudah punya angkanya, tapi biar kelihatan keren saya titipkan Pak angkanya, gitu kan? Yang kedua, saya lakukan apa? Mbak Winnie, saya kasih sugesti dikit yang di belakang juga kan. Silakan, ini analog marking namanya. Kalau kemarin kita belajar analogi, analog marking itu kata tertentu, angka tertentu, bentuk tertentu yang didoktrin dengan bentuk nada yang berbeda, kata yang berbeda, atau simbol yang berbeda. Mbak Winnie silakan pilih 1, 2, 3, 4, 5 atau seterusnya. Dari angka tersebut silakan coret 4 dan sisakan 5 angka. Ternyata ada beberapa orang yang masuk di kepalanya angka 5. Ya kan? Saya mah tetap pede, mau cuma satu orang, nah itu masuk berarti kan gitu doang nanti ngomongnya kan. Yang kedua, ini aja jadi konten materi Pak. Yang kedua, saya minta tuliskan angka yang sudah saya tulis kan, saya pilih. Karena angka 5 yang tidak dicoret, maka yang tidak dicoret saya suruh tulis. Kalau angka 5-nya dicoret, saya minta tulis nggak? Enggak. Yang dicoret. Kan saya sudah punya goal, saya titipkan goal saya kan. Goals outcome thinking ya. Nah setelah itu, angka 5-nya dicoret Pak. Ya saya minta tuliskan dong yang dimana ada angka 5-nya. And then coba dicoret lagi, terserah mau coret yang mana aja, tetap aja keluarnya angka 5 nanti. Paham ya sampai sini ya? Jadi poinnya tetap memilih sesuai dengan goals. Dicoret nggak dicoret itu kan cuma behavioral flexibility. Tapi goals kita harus tetap tercapai gimana pun cara behaviornya. Nah itu visual impact. Jadi konten materi dan Pak. 5 menit lumayan Pak. Tepuk tangan yang meriah buat Anda semua ya. Sisa 2 dan 5 nih Pak. Udah jelas ya. Angka saya gini. Angka saya pilih 5 ya. Sisa 2 dan 5. Bapak mau coret yang mana? Coret yang mana Pak? Misalnya yang 5. Angka 2-nya lingkarin kan? Ya tinggal saya bilang, silakan. Bukan. Iya betul, 1. Yang kedua, tuliskan ulang yang sudah Anda coret. Kan bisa? Lah iyalah Pak.
suruh ngambil sekian barang, suruh 5 jajarin, eliminasi 2. Nah. Itu bagaimana polanya? Oh iya nanti Pak, kalau saya bongkar semua nggak jadi trainer saya ntar Pak. Kepala kita tuh harus terdelivery kepada tim, ya kan? Gimana pun caranya angka 5 yang jadi goals pesan saya sampai ke Mbak Winnie dan ke Anda semua. Dan menariknya setelah 10 detik baru pada mulai mikir kebanyakan kan, kok iso ya? Gimana ya? Tapi 10 detik pertama, belum saya main kartu Pak. Kalau main kartu itu lebih seru lagi. Silakan pilih satu kartu, dikocok segala macam. Ini kartunya. Wah itu sebenarnya settingan sebenarnya. Settingan proses komunikasi. Kecerdasan dalam berkomunikasi itu yang dipakai mentalis. Gitu Pak. Orang nggak sadar dialihkan fungsinya dan segala macam. Oke, enggak, kita sedang tidak belajar itu. Tapi poinnya adalah apapun perilakunya harus memberikan visual impact.